Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi, meskipun masih dalam pembelajaran daring ya anak-anakku. Pembelajaran tematik kelas 3 tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan atau tanaman. Nah, sebelum kita lanjut belajar, yuk kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah memberikan ilmu kepada kita dan memberikan pemahaman. Ya, kita lanjut anak-anakku sekalian. Ayo amati. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tanaman dengan tunas. Sekarang kita amati bagaimana perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi ya. Bukan umi, tapi umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan umbi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Ya, jadi itu macam-macam tanaman yang dari umbi-umbian. Nah, di sini ada gambarnya ya. Ya, perhatikan. Ada bawang, ada singkong. Ya. Kemudian ada apa ini? Wortel ya, tapi wortelnya kayak gini nih gambarnya. Oke, kita lanjut. Nah, selain umbi-umbian, perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Spora itu apa ya? Nah, ini ada gambarnya. Spora ya. Seperti ini. Ini biasanya spora ini terdapat di pohon paku ya, pohon paku-pakuan, pakis haji dan sebagainya ya. Coba kita baca dulu teks dialog ini. Silahkan kalian baca ya. Boleh sambil bacanya itu sama kalau ada adik atau kakak ya, sambil berdialog berdua ya, atau sama ayah atau bunda. Kita baca sama-sama ya. Nah, ini adalah sebuah dialog tentang tanaman yang berkembang biak dengan spora. Ada Edo pemerannya dan Lani. Hai Lani, kamu sedang apa? Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Banyak sekali jenis tanaman di sini, pantas saja udaranya terasa sejuk. Iya, aku dan ayah senang berkebun. Itu tanaman apa Lani? Oh, itu namanya paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya, ia tumbuh sendiri. Kata Lani. Boleh aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di perkarangan rumahku. Silahkan, tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora, kata Edo. Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji tapi sangat halus, jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini, lalu ia tumbuh di sini. Wah, kamu hebat Lamni. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan.
Terima kasih. Itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu kan? Iya, kamu benar, kata Edo. Setelah membaca dialog tersebut, tuliskan kata-kata yang baru kamu ketahui dari teks dialog ya. Temukan arti kata-kata tersebut dalam kamus ya. Silahkan kerjakan ya. Kemudian setelah dituliskan, kalian buat kalimatnya dari kata-kata yang sudah kalian tuliskan. Oke, selamat mengerjakan. Kita masih dalam mengamati pertumbuhan, perkembangan tanaman ya. Ada tanaman itu yang tumbuh secara alami, dan ada juga yang bisa ya tumbuh dengan bantuan manusia. Dengan apa saja? Nah, di sini dapat dikembangbiakan dengan cara mencangkok. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan buatan. Di sini adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Nah, bisa saja perkembangbiakan tersebut dengan cara mencangkok, stek, dan menempel ya. Yuk kita coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar apa ya? Yang A memotong membersihkan rantingnya dari kulitnya ya. Kemudian dibungkus ya. Kemudian yang C-nya sudah selesai dibungkus. Nah, ini hasilnya ya. Nah, mencangkok tanaman adalah cara yang paling mudah dan murah ya. Untuk mengembangbiakan tanaman, keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanamannya biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Waduh, ya berarti kekurangannya itu ada. Si tanaman tersebut lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Akarnya juga lebih rapuh ya. Tapi keuntungannya itu cepat ya, cepat besar gitu kan. Tapi selain keuntungan cepat besar juga ada kekurangannya ya. Nah, bagaimana cara mencangkok tanaman? Yang pertama, sediakan alat bahan yang perlu disiapkan, seperti pisau, sabut kelapa, plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya, pilih cabang dan dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir, kira-kira sepanjang 5-9 cm. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa, plastik, lalu diikat dengan tali ya. Boleh dengan sabut kelapa atau dengan plastik. Kemudian diikat tali ya ketika membungkusnya. Nah, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akar tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian ditanam di tempat teduh. Ya, kalian kalau ingin tahu tentang videonya silahkan klik di sini ya, link video cara mencangkok. Silahkan boleh diklik ya, terus ditonton bagaimana cara mencangkok. Nah, setelah itu silahkan Anda menulis ya. Sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Apa saja? Sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan itu kalian silahkan diisi di buku tematik ya. Kita lanjut saja. Mari berhitung. Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah.
Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Nah, di sini suruh menyelesaikan. Berarti 180 itu dibagi dengan angka 3. Coba lihat. Nah, kita coba dengan bilangan bersusun ya. Pembagian bilangan bersusun. 180 dibagi 3 ya. 1 dibagi 3 tidak bisa, berarti kita ambil 18 dibagi 3 berapa ya? 6. Ya, 6 kali 3 sama dengan 18. Kita turunkan. Kemudian setelah diturunkan, nolnya diturunkan juga. Nah, 3 kali berapa yang hasilnya menjadi 0? 0 kali 3 berarti 0 ya. Nah, angka 0 dikali 3 itu adalah 0. Turunkan nolnya ke bawah ya, dikurangi sehingga 0. Nah, hasilnya berapa? 180 dibagi 3 adalah 60. Ini 60 ya. Kita lanjut, selesaikan soal pembagian berikutnya. Silahkan oleh anak-anakku yang soleh dan soleha yang bersemangat untuk menyelesaikan soal-soalnya. Oke, silahkan dikerjakan di buku tematik. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan segera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.